तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. Om Shanti 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 Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali pada Rabu yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam Mimbar Agama Hindu tepatnya pada tanggal 14 Juni di tahun 2023. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini hadir di studio bersama kami salah seorang tokoh agama Hindu yang luar biasa. Beliau adalah Ketua PHDI Kota Medan. Tentunya kita semua tahu beliau adalah Bapak Madariswan SPDH MPSI. Selamat sore Pak Mada, Swastiastu. Swastiastu Ibu, selamat sore. Ini di tengah kesibukan yang luar biasa ya. Astungkara kepada ide Sang Yang Dewasa masih dapat menyempatkan diri. Dan pada hari ini kami minta untuk berbagi dengan kita di studio TVRI. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pemirsa, di studio juga telah hadir bersama kami adik-adik Bajen dari Sri Karumariaman Kuil yang nantinya akan mengisi lagu-lagu suci keagamaan. Halo, selamat sore, Swastiastu. Pemirsa, pada sore yang berbahagia ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Dan perlu kami sampaikan, Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini terselenggara berkat kerjasama PHDI Kota Medan dan TVRI Sumut. Baiklah pemirsa, seputar tentang tema. Salah satu ajaran di dalam agama Hindu, kita mengenal dengan Tri Kerangka Dasar. Yang mana Tri Kerangka Dasar adalah 3 landasan pondasi utama yang harus dimiliki oleh seseorang yang beragama Hindu. Ketiga bagian tersebut adalah filsafat atau tatwa, etika atau susila, upacara atau ritual. Ketiga bagian ini menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebutir telur, di mana tatwa adalah kuning telur, etika adalah putih telur, dan ritual atau upacara adalah kulit telur. Bila salah satu bagian daripada telur tersebut rusak atau tidak baik, maka akan mengakibatkan tidak baik bagi bagian-bagian yang lainnya. Berbicara tentang ritual atau upacara, agama Hindu tidak terlepas daripada budaya, suku, dan adat istiadat. Begitu pula agama Hindu etnis Tamil. Dalam setiap rangkaian upacara, agama Hindu etnis Tamil tidak terlepas dari kalender Tamil. Salah satu bulan yang ada di Tamil itu disebut dengan Adi, yang disebut juga dengan Adi Masam. Lantas, upacara apa saja yang dilaksanakan pada bulan Adi Masam? Apakah sebenarnya makna tuang bubur yang dilakukan dalam upacara Adi Masam? Apakah dalam upacara Adi Masam orang boleh melaksanakan nazar? Masih banyak rentetan pertanyaan yang kami persiapkan untuk narasumber kita, Ketua PHDI Kota Medan, yang nantinya kami yakin dan percaya beliau akan menjabarkan ini dengan begitu luar biasa, sehingga nantinya di bulan Adi kita memiliki pemahaman dasar mengapa kita melaksanakan acara Adi Masam tersebut. Baik pemirsa, kita langsung kepada narasumber kita yang sudah siap-siap hari ini di studio TVRI untuk menyampaikan kepada kita semua. Ini Pak Mada luar biasa, ini judulnya makna upacara ya, di bulan Adi Masam. Nah, kami ingin bertanya ini Pak, kita kan berbicara tentang kalender Tamil ya. Nah,
kenapa di bulan Adi ya, di bulan Adi Masem itu banyak sekali upacara-upacara yang diprioritaskan di dalam agama Hindu. Silakan Pak Mada. Baik Ibu, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Adi Masem, Adi ini adalah bulan dalam penanggalan kalender Tamil Iya. yang jatuhnya itu pertengahan bulan Juli dan habisnya itu adalah pertengahan bulan Agustus. Juli ke Agustus Saya berarti. harus kasih tahu bahwasannya di dalam Tamil ada yang namanya kalender. Kalender Tamil itu bahwasannya akhir bulan itu awal tahun, awal bulan itu bukan Januari, tetapi kalau di kita itu Citrei. Citrei Masem. Jadi bulan itu sama 12 bulan. Yang pertama adalah Citrei Masem, Waikasi Masem, Ani Masem, Adi Masem, Awani Masem, Pertasi Masem, Aipasi Masem, Kartigai Masem, Margeli Masem, Tai Masem, Masi Masem, Pangguni Masem. Jadi Masem ini berarti bulan. Masem ini bulan, Pangguni ini bulan terakhir. Oke. Jadi kalau kita Citrai tadi yang pertama ya. Citrai pertama, makanya Tamil New Year itu selalu jatuhnya di Citrai Masem. Itulah pergantian Kali Yuga. Oke. Kali Yuga itu berganti di Citrai Masem. Nah, di semua Masem bulan-bulan ini banyak perayaan-perayaan khusus. Iya. Tetapi agak spesial di Adi Masem, terkhusus kepada umat-umat Hindu yang etnis Tamil, bahwasannya Adi Masem ini adalah bulan yang paling menguntungkan untuk kita itu bisa menyembah kehadapan Istadewata Dewa Dewi. Nah, jadi bulan yang sangat-sangat menguntungkan. Tetapi ada hal-hal yang tidak menguntungkan Di bulan seperti kita mau melaksanakan pindah rumah. Itu juga di bulan Seperti kita melaksanakan pernikahan. Oke. Ini di bulan Adi yang tidak boleh. Oke. Nanti saya akan secara rinci. Namun Adi ini adalah salah satu bulan yang penting dalam penanggalan astrologi Hindu. Jadi Tamil ini tidak terlepas dari sebuah festival. Nah, Adi Masem ini biasanya terjadi perubahan cuaca, Bu. Pancaroba ini tidak stabil sehingga perubahan cuaca yang sebelumnya hujan, hari ini kita sedang dalam masa Ani Masem. Kalau kita lihat memang begitu, setiap hari ini hujan. Jadi nanti masuk di Adi Masem, cuaca ini akan berubah, pancaroba ini akan berubah menjadi cuaca yang panas dan angin yang kencang. Izin ini berarti banyak yang sakit ini. Iya, jadi Dengan cuaca di yang berubah. cuaca dengan perubahan yang maksimal ini, Iya. banyak yang nanti terkena penyakit-penyakit seperti cacar air, demam, dan lain sebagainya. Nah, untuk mengatasinya ini biasa umat Hindu ini akan melaksanakan puja khusus. Puja yang dinamakan tuang bubur, kanji ute. Dia bilang tuang bubur. Untuk apa? Untuk mendinginkan, untuk menetralisirkan cuaca kondisi tubuh yang berubah-ubah. Begitu, Ibu. Nah, ini luar biasa. Ternyata di bulan yang pancaroba ini supaya kondisi yang tadi cuaca alam ya, Iya. yang mengalami perubahan ini kita melaksanakan upacara tuang bubur. Nah, izin ini Pak Mada, mungkin adik-adik yang ada di studio maupun Iya. pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya, ini tuang bubur ini ditujukan kepada Dewi apa kira-kira? Ya baik, makna tuang bubur itu bukan kita masak bubur dituangkan begitu, enggak ya. Iya. Tapi tuang bubur ini dalam kosakata orang Tamil lebih enak diterjemahkan. Oke. Jadi bubur ini dimasak di hadapan Dewi Mariamman atau Kaliamman. Oke. Karena Dewi Mariamman dan Kaliamman lah yang kita percayai, yang kita anut di dalam Hindu, dibilang saktinya Dewa Siwa bisa meredam, bisa menyembuhkan segala macam penyakit dengan bubur ini. Jadi bubur ini dimasak di hadapan Dewi itu. Iya. Kalau dibilang ada pakai tepung keure. Iya. Tepung keure ini untuk menetralisirkan. Jadi kalau orang demam, orang sakit, nah tepung ini di dalam tubuh itu akan mengalir dengan sebaik mungkin sehingga menetralisir demamnya turun, cacar airnya turun, apalagi nanti sudah diisi dengan daun mint, wepley dan lain-lain. Jadi banyak macam versi tuang bubur yang dilaksanakan dan diperuntukkan untuk Dewi Mariamman dan Dewi Kaliamman. Nah, ini luar biasa Pak Mada. Tapi kita berbicara tentang bulan Adi tadi ya. Nah, kami ingin tahu Pak Mada, mungkin penasaran ini.
Upacara apa saja yang sebenarnya ada dilaksanakan pada bulan Adi tersebut? Silakan. Baik Ibu, hampir di seluruh kuil yang memiliki Dewi Mariamman dan Kariamman, Iya. mereka akan melaksanakan Tiruwila. Tiruwila ini dalam arti kata perayaan. Perayaan. Jadi ada orang buat Adi Mahapuja, Adi Tiruwila. Oke. Nah, Adi Tiruwila ini artinya perayaan di bulan Adi. Ya. Nah, perayaan di bulan Adi ini, rangkaian kegiatannya banyak yang mereka Nah, laksanakan. kalau Tiruwila sendiri ditujukan kepada dewa apa ini? Kalau bicara Tiruwila ini kan perayaan. Oke. Perayaan ini boleh siapa saja, Ganesha Caturti Tiruwila, Purnami Masem Tiruwila, semua. Tetapi di dalam perayaan Adi Masem, Ya. Tiruwila ini merupakan perayaan penting yang dilaksanakan hanya di kuil Dewi. Ada Mariamman, ada Kaliamman, ada Karu Mariamman, dan lain sebagainya. Oke. Perayaannya berupa apa? Perayaannya berupa angkat susu atau palkodam, yang nantinya susu itu akan dilaksanakan, dinajarkan, dimandikan kepada Dewi Mariamman dengan syarat apa? Memohon meredam cuaca, kondisi, dan lain-lainnya. Yang kedua ada dibilang kargam. Kargam ini bentuk Dewi yang dihiasi dengan kendi, bunga, dengan makna dan fungsinya yang diangkat oleh orang yang bernajar. Oke. Selanjutnya ada kaudi. Jadi Ibu, saya dalam kesempatan ini juga mau menghimbau. Banyak orang kalau di dalam musim Adi Maso ini selalu bilang, minggu depan puso di mana? Iya, benar. Minggu depan puso di mana? Dan para generasi Hindu Nah, itu selalu dia. menyebutnya puso. Selalu menyebutnya dengan bahasa puso. Iya. Sementara Tai Pusem itu adalah miliknya Murugan. Benar. Tai itu adalah bulan, Masem itu, namun di bulan Tai itu ada Nacitrem Pusem, sehingga disebut Tai Pusem. Nah, orang-orang awam lebih meringankan bahasanya menjadi puso, dan puso. Iya. Tetapi kita harus bisa membedakan ketika Adi Masem Triwila ini jangan disebut puso. Kalau dia puso artinya pusem, Tai Pusem. Itu Nacitrem, dilaksanakan di bulan Tai. Itu boleh tusuk lidah, itu boleh angkat kaudi, dan lain-lainnya. Nah, saya juga menghimbau kepada seluruh rumah ibadah Hindu yang ada, yang melaksanakan Adi Masem Tiruwila, jangan melaksanakan najar tusuk lidah. Karena Dewi Mariamman tidak meminta untuk kita bernajar tusuk lidah. Tusuk lidah itu najarnya ke Murugan. Tetapi apa yang dilaksanakan? Bisa angkat ticati, api suci yang dibakar di hadapan Dewi. Bisa angkat kargam, ya kan? Bisa laksanakan timidi, berjalan di atas bara api. Artinya banyak hal yang diperuntukkan untuk Dewi Mariamman, Kaliamman, Karu Mariamman. Jangan dicampur adukkan dalam festival Murugan gitu loh. Oke. Nah, ini bagi semua generasi yang mendengar agar bisa membedakan bahwasannya puso itu adalah bulannya di Februari Tai Masem, Triwila itu Adi Masem itu adalah di bulannya 7 pertengahan sampai Agustus pertengahan. Nah, kalau dalam ruang lingkup Juni dan Agustus mereka mau melaksanakan, itu ya silakan saja, tapi dalam konsep Tiruwila saja, dalam konsep perayaan. Contoh, baru kemarin kita laksanakan di Bekala, Ani Tiruwila, itu perayaan tahunan. Di sana tidak ada tuang bubur, di sana tidak ada dan lain-lain. Begitu juga tempat-tempat lain. Jadi kalau dia tidak di bulannya, dia dilaksanakan dengan bahasa Tiruwila, perayaan. Artinya harus bisa kita membedakan mana kendaraan Dewa Murugan, mana yang harus dinajarkan untuk Dewi Mariamman. Jadi tusuk lidah dan lain-lain bukan kita bilang tidak boleh, namun tempat dan waktunya itu harus pas. Nanti kita Tai Pusem akan buat pagelaran tusuk lidah. Bagi yang bernajar kita tempatkan, kita posisikan. Namun jangan di Adi Masem ini dirusak dengan tatanan upacara yang tidak masuk di akal. Mungkin begitu Ibu Citra. Momennya berarti memang bukan ya, pada Murugan saat punya, karena ada makna dan artinya. Tombak wil itulah yang ditusukkan, yang difungsikan sebagai kita tidak berbicara kasar.
Kita tidak berbicara asal-asalan. Bibirku, lidahku kuserahkan kepadamu untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Ini luar biasa ini Pak Mada. Saya yakin dan percaya pasti ke depannya jauh lebih menarik ini Benar. pembahasan kita. Tapi saya lihat adik-adik di studio ini ya, sudah siap-siap untuk menyanyikan lagu suci keagamaan. Pemirsa, marilah bersama-sama kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Agilandeswari Raja Rajeswari yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Sri Karumariaman Kuil. Selamat menyaksikan. Nama Parvati Padaye Akhilandeswari Raja Rajeswari Akhilandeswari Raja Rajeswari Durga Bhavani Narayani Durga Bhavani Narayani Akhilandeswari Raja Rajeswari Mahamaya Shiva Sakti Swarupini Mahamaya Shiva Sakti Swarupini Veda Vilasini Narayani Amma Veda Vilasini Narayani Akhilandeswari Raja Rajeswari Durga Bhavani Narayani Akhilandeswari Raja Rajeswari Mahamaya Shiva Sakti Swarupini Veda Vilasini Narayani Amma Veda Vilasini Narayani Akhilandeswari Raja Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Ini Pak Mada, kita menunggu telepon masuk. Iya. Ya, semoga pada hari ini ada yang tertarik Dan dengan mau materi berdiskusi. kita ya, mau ikut sharing kepada kita pada sore hari ini. Nah, kita berbicara tadi kan tentang Adi Maso, Iya, kita benar. berbicara tentang nazar, kan seperti itu. Nah, kami ingin bertanya Pak Mada, maka boleh dapat digarisbawahi ini ya, pada saat Adi Maso itu tidak ada acara tusuk lidah. Seharusnya Pada saat Tai Pusam baru di sana baru tempatnya. dilaksanakan Iya, benar. nazar tadi. Benar. Nah, apakah dalam upacara ini memang tidak boleh atau bagaimana? Silakan. Sebenarnya begini Bu, berbicara najar. Najar ini kan adalah hutang. Oke. Nah, kalau dalam Ini hutang bukan dalam bentuk uang ya? hutang bukan dalam bentuk uang. Kalau kita bilang hutang
ini termasuk dalam hutang renah juga ini, Iya. renah kan, tetapi hutang terhadap Tuhan, ya Oke. kan? Artinya ketika kita berucap, maka itu yang harus kita jalankan. Nah, ada orang kadang najarnya begini, ketika orang tua saya sembuh nantinya, saya akan bernajar berjalan di atas bara api. Oke. Artinya apa? Orang tuanya harus sembuh dulu, baru dia berjalan di atas bara api, benar ya? Untuk membayar Iya, hutangnya. artinya najar ini kan bayar hutang. Iya. Nah, saya bukan kecewa, tetapi saya malah mengajak generasi-generasi muda, ayo kita mulai merubah pola pikir. Oke. Ayo kita mulai merubah gaya kita dalam beribadah, Oke. agar kita tidak merusak generasi ke depannya, ya kan? Kalau misalnya Tai Pusem, artinya bersembayang, berdoa kepada Dewa Murugan, maka bernajarlah sesuai apa yang Dewa Murugan miliki. Oke. Kan tidak mungkin di sana dilaksanakan ikat kargem. Kenapa kita bisa patuh dalam perayaan Tai Pusem? Tidak ada satu kuil pun yang melaksanakan ikat kargem. Artinya kan patuh ini. Iya. Karena mereka paham kargem ini adalah miliknya Dewi Mariamman. Dalam bentuk aman, dirangkai bunga, dirangkai wepilai, dirangkai kunyit, jeruk nipis dan lain-lainnya sedemikian rupa, dan kita yakini bahwa Dewi Mariamman akan beristana di sana dan diangkat dari air, tempat air aliran sungai menuju rumah ibadahnya. Nah, ini Ya kan? izin Pak Mada, kenapa harus di air? Karena dibilang ada dalam Adi Masem itu Adi Kojei. Adi Kojei itu adalah penurunan air yang harus kita hargai mata air. Nah, kita juga bersumber patram puspam palam toyam. Oke. Semuanya harus bersumber dalam air, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Jadi aliran air inilah yang harus kita gunakan dan kita bersihkan diri kita untuk mengangkat sesuatu hal. Artinya kita komit. Tai Pusem tidak pernah melaksanakan yang namanya angkat kargem. Iya. Nah, saya juga inginkan teman-teman yang memiliki kuil, yang bernajar juga komit bahwasannya di Adi Masem kita juga tidak diinginkan, kita tidak boleh bernajar itu tusuk lidah. Karena kan Adi Masem ini jelas pancaroba berubah dari yang sebelumnya hujan terus Oke. menjadi cuaca panas dengan angin yang kencang, sehingga yang mampu menetralisir itu hanya Dewi Mariamman. Ibarat kata di rumah tangga ini sedang berantakan, sedang ribut besar-besaran. Yang dinetralisir itu bukan bapak, tapi ibu. Ibulah yang harus didinginkan agar rumah tangga ini bisa damai, bisa rukun, benar ya. Kalau wanita itu sudah bisa menetralisirkan sebuah rumah dan tangga itu, maka kehidupan ini harmonis. Benar. Ya kan? Nah, begitu juga Adi Masem ini kan miliknya Dewi Mariamman. Peruntukan benar-benar, najarlah benar-benar terkhususkan untuk Dewi Mariamman. Boleh angkat ticati, boleh angkat kawedi tapi dalam bentuk wepelai, Oke. boleh angkat kargem, boleh angkat drobedi amma, boleh pijak api timidi. Ini semua kan diperuntukkan, tapi jangan melaksanakan najar Adi Masem saya niat tusuk lidah untuk Murugan. Ini kan salah. Nanti ada tempatnya, nanti ada porsinya, begitu kan. Kita mau generasi kedepannya ini semakin hari semakin paham. Jangan pahamnya tatwa, etika, tapi upacaranya berantakan. Benar, Ya kan? benar. Harus selaras, tatwanya bagaimana, etikanya bagaimana, upacaranya bagaimana. Benar. Sehingga generasi kedepannya itu tidak bilang agama yang kita ajarkan, agama yang kita anut tidak memiliki dasar dan kepercayaan, Ibu. Jadi kalau berbicaranya najar tadi, orang boleh bernajar dengan ketentuan. Najar itu apa? Mengendalikan. Bisa mengendalikan pikiran, Oke. bisa mengendalikan perkataan, Oke. dan bisa mengendalikan perbuatan. Nah, kalau tiga ini sudah bisa dikendalikan, artinya dia sudah tidak makan makanan yang rajas dan tamas. Dia makan makanan yang satwam. Berarti dia ini Vegetarian. berpuasa. Dia berpuasa. Ya, puasanya itu dalam Hindu itu kan upawasa itu bervegetarian. Oke. Ya, kalau dia mau upawasanya sama sekali tidak makan dan minum, itu tergantung dia mampu tidak, ya kan? Tetapi yang terpenting adalah bukan hanya harus puasa tidak makan dan tidak minum.
artinya dia harus bisa mengendalikan pikiran, perkataan maupun perbuatannya selama proses yang dia jalin. Contoh dia maunya 9 hari, dia maunya 40 hari, itu tergantung keinginan dia. Karena dalam Hindu semua angka itu punya makna, semua jumlah waktu itu punya makna. Tergantung dia mau berapa hari berprosesnya, ya kan? Nah, terpenting Nah, ini minimal berapa hari Pak Mada? boleh 9 hari, 9 boleh hari. 12 hari, boleh 21 hari, Oke. boleh 41 hari, tergantung kemampuan, niat dan najarnya apa. Dan itu semua baik ya? Dan itu semua baik. Terpenting yang saya bilang tadi, Bu, kita bukan hanya berpuasa mulut, tapi kita harus bisa mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Oke. Nah, ini yang terpenting dalam melaksanakan najar, sehingga najar yang dia bayarkan tadi bermanfaat untuk dia dan keluarganya. Nah, dan terpenting lagi satu lagi, bernajar itu ketika najarnya sudah terkabulkan. Artinya dia doa, Benar. doanya sudah dikabulkan baru bernajar. Jangan saya mau tusuk lidah, langsung tusuk lidah. Iya. Ini saya lihat lebih kepada tren, ingin mengikutin saya bisa kenapa kamu nggak bisa begitu. Tapi harapan saya ayo kita berubah, kita bisa menjadikan agama, adat dan budaya kita ini besar sesuai dengan porsinya, sesuai dengan ajaran tatwa, etika dan upacaranya, Ibu. Nah, ini luar biasa Pak Mada. Tapi berbicara tentang pancaroba tadi, Pak Mada ada menyampaikan kepada kita bahwa pada saat pancaroba itu kan berbagai macam penyakit ya Benar. bisa datang, dan untuk menetralisirnya ada acara tuang bubur. Tuang bubur. Nah, yang ingin kami pertanyakan, selain bubur ini Pak Mada, ada nggak yang lain yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat sehingga mungkin kondisi tubuhnya bisa stabil? Silahkan Pak Mada. Baik, Ibu, kalau berbicara Dewi Mariamman dan Dewi Kaliaman, Ya, ini selalu identik dengan bubur, oke, identik dengan wepley, Iya. daun mint, Iya. ya kan, dan kunyit. oke, Nah, ini merupakan ketiga hal yang dapat kita pastikan aman dari infeksi penyakit dan menjaga tubuh tetap stabil. Kenapa saya bilang? Yang pertama bubur tadi. Iya. Bubur tadi ini merupakan pendingin, ya kan, pendingin dalam tubuh. Apalagi kalau dia sudah dicampur dengan tepung keure, sederhana ya kan? sekali. Waktu kita sakit ya ke rumah sakit Iya, pasti makanannya tetap bubur. Cepat kita pergi rumah sakit manapun, dokter tidak akan menyarankan kita untuk makan nasi. Benar. Pasti makannya bubur. Iya. Artinya apa? Bubur ini adalah pendingin. Apalagi kalau sudah dicampur dengan tepung India itu, Ibu, keure. Nah, ini keure ini ragi ya, bubuk ragi. Oke. Nah, ini ketika sudah dicampur, maka khasiat yang sangat baik sekali bagi kesehatan. Yang kedua adalah wepley. Wepley dan kunyit adalah herbal alami. Ini kalau pemirsa yang nggak Tamil ini Pak Ya. Mada, wepley ini Wepley ini daun mint. daun mint. Daun mint. Oke. Kalau kunyit kan kita udah nggak asing. Udah Jadi tahu, wepley dan kunyit ini adalah herbal alami yang mampu menangkal virus dan penyakit. Oke. Kalau kita lihat pada masa COVID itu, banyak orang-orang tua itu yang menyarankan parut kunyit, Benar, benar. parut wepley peras, Benar. minum sarinya, segala penyakit, Bu. Iya. Kita juga di rumah tetap konsumsi yang namanya kunyit. Jadi berbicara untuk menetralisir tadi, bubur ini, kunyit, wepley, daun mint ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Dewi Mariamman, Oke. dari Dewi Kaliaman untuk menetralisir keadaan sirkulasi tubuh semua manusia yang dalam kondisi perubahan iklim pancaroba ini. Ini kita masih mengalami nih hujan, tiap malam hujan, tiap Iya. sore hujan. Sampai nanti Juli pertengahan mulai berganti siklus itu. Nah, terus Ibu, tadi kan saya di awal bilang bahwasannya di Adimasem banyak kita ini diberuntungkan. Oke. Bulan yang paling beruntung kita bisa menyembah para dewa-dewi. Tetapi bulan ini juga merupakan bulan yang tidak boleh. Artinya ada yang tidak beruntung di sini. Ada yang tidak boleh. tidak beruntung itu siapa? Yang pindah rumah Tidak boleh. dengan yang menikah. Oke. Nah, pertanyaannya kenapa? Begini dia. Kalau yang menikah
di bulan Adimasem, Ya. ini sama hal juga. Kalau orang yang baru menikah di Animasem, maka di Adimasem ini mereka wajib dipisah ranjangkan. Ini aturan di orang Tamil. Oke. Kenapa dibilang? Karena mereka ketika mereka bercampur, mereka terjadi pembuahan, anaknya itu akan lahir nantinya di Citrai Masem. Ya. Citrai Masem ini artinya Karena 9 bulan ke depan. April dan Mei pertengahan. Oke. Kenapa di sana lahirnya? Karena perhitungan 9 bulannya. Nah, Citrai Masem ini adalah bulan yang sangat panas. Yang sangat panas yang terjadi bukan hanya di India. Kita juga kemarin alamin, Ya. semua masyarakat Kota Medan juga alamin kemarin April, bagaimana panasnya, cuaca yang sangat panas, yang tidak stabil sehingga kita tidak bisa lebih fokus dalam berkegiatan. Kalau di India sana orang tidur itu sudah di luaran, Ibu. Oke. Disiram air, tidur di luar, tidur di teras. Ini karena cuaca yang Karena begitu panas. cuaca. Jadi itulah salah satu yang tidak diberikan izin. Tapi berbicara agama sebenarnya tidak mengkaitkan, ya kan? Makanya orang dilarang untuk menikah, dilarang untuk berproses, dipisahkan, dipulangkan ke rumah orang tuanya masing-masing. Begitu juga lah orang yang pindah rumah, mereka menganggap di bulan yang penuh berkah terhadap dewa-dewi ini, di mana angin itu cuacanya sedang panas, angin sedang tinggi, pindah rumah itu kan selalu melihat nawakrega. Perputaran bintangnya itu tidak akan sesuai karena keadaan yang kurang stabil. Artinya apa? Di bulan ini kita itu diperuntukkan untuk hanya menyembah dewa-dewi, hanya bermohon kepada dewa-dewi, mendinginkan kehidupan, mendinginkan sirkulasi tubuh dan lain sebagainya, Ibu. Terima kasih Pak Mada, sudah luar biasa sekali. Tapi Pak Mada, kita kembali ini akan menyaksikan sebuah bhajan. Oke. Pemirsa, marilah bersama-sama kembali kita menyaksikan sebuah bhajan dengan judul Radhe Govinda JJ Radhe Gopala yang akan dibawakan oleh adik-adik dari Sri Karumariaman Kuil. Selamat menyaksikan. Radhe Govinda Jai Jai Radhe Gopala Radhe Govinda Jai Jai Radhe Gopala Dinanatha Govinda Anatanatha Gopala Dinanatha Govinda
Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi, 0811 6100 386. Pak Mada, kita dari tadi kan berbicara tentang festival Adi Masem, Iya. Nazar, dan yang lain-lainnya seperti itu. Nah, selain tuang bubur ini Pak Mada, adakah festival lain itu di bulan Adi Masem ini? Silakan. Baik, di bulan Adi ini ada beberapa festival yang mungkin kita pahamin dan Oke. mungkin yang belum diketahui orang. Ada yang pertama itu Adi Sewai. Adi Sewai ini artinya hari Selasa di Adi Masem yang sangat menguntungkan. Jadi kita meyakinkan bahwasannya setiap Selasa ada 4 atau 5 Selasa Oke. di bulan Adi ini merupakan hari yang sangat menguntungkan untuk kita beribadah kepada Dewi Mariaman. Di hari Artinya Selasa. kalau kita punya arca Dewi Mariaman di rumah, kita punya arca Dewi Mariaman di kuil keluarga kita, Oke. di sana kita bisa melangsungkan tuang bubur. Jadi artinya ada orang bilang dia tuang bubur di rumah dia. Dia tidak mengatakan itu kuil. Artinya dia tuang bubur, dia undang sanak famili dia berharap bahwasannya sanak familinya memiliki power untuk menetralisirkan cuaca panas yang ada dalam tubuh Oke. keluarga mereka. Dan Nah, ini boleh ya? boleh, ini dikatakan Adi Sewai. Ini Oke. dilaksanakan setiap Selasa. Ada yang dibilang Adi Weli. Adi Weli ini sama artinya, cuman Jumat di Adi Masem juga dianggap menguntungkan. Oke. Nah, yang ketiga Tadi ada Selasa, ini Jumat. ya, ada Adi Amawasai. Oke. Amawasai ini adalah tilem. Bagi orang Hindu itu Bali. adalah tilem Bali. Tilem ini artinya bulan gelap. Di mana Amawasai ini diperuntukkan untuk kita melaksanakan darpanam kepada leluhur yang telah meninggal. Nah, ini Artinya izin Pak Mada, Darpanam ini apa? darpanam ini kalau dibilang dalam kita orang Tamil itu tidi. Oke. Ya, tidi ini artinya melaksanakan persembahan Oke. tulus dan ikhlas kepada leluhur yang telah meninggal. Artinya semua orang yang beragama Hindu terkhususnya di masa Adi Amawasya ini nanti boleh melaksanakan upacara leluhur kepada orang-orang yang sudah mendahului kita. Artinya kita menghargai mereka, kita menghormati mereka, kita bisa bertemu di bulan yang menguntungkan ini untuk memberikan hal tulus dan ikhlas kepada mereka. Nah, Adi Amawasai ini nantinya jatuhnya di 16 Agustus 2023. Jadi Oke. sebelum berakhirnya Amawasai ini, Adi Masem ini sebelum berakhir. Selanjutnya ada Adi Purem. Adi Purem ini biasa didedikasikan untuk andal lebih terhadap upacara abisegam dan lain-lainnya. Ada Adi Pirke. Adi Pirke ini didedikasikan untuk Kaweri, untuk sungai. Ini yang saya tadi bilang. Bahwasannya Sumbernya festival dari air ini ya? disumberkan dari air dan jatuh pada hari ke-18 di bulan Adi Masem. Oke. Nah, dan ada juga dibilang Adi Kirtigei. Adi Kirtigei ini festival yang didedikasikan untuk Dewa Muruga di bulan itu. Artinya Dewi Parwati sendiri selaku Dewi Mariaman atau Dewi Kaliaman juga menghormatin anak-anaknya. Di dalam satu bulan itu diperuntukkan juga ada satu upacara untuk putranya Kartike. Kalau putranya Ganesha sudah jelas. Iya. Seluruh upacara yang ada harus memuja putranya Ganesha juga. Benar. Nih kalau kita buka Purananya tadi lebih panjang karena ada kisah dan ceritanya sampai Ganesha harus dihormatin di seluruh Benar. rumah ibadah yang ada. Benar. Nah, terakhir ada Wara Lakshmi Puja. Oke. Ini diperuntukkan untuk kita ibu-ibu, anak gadis, seluruh wanita. Kalau pemahaman saya terhadap Wara Lakshmi Puja adalah bukan hanya wanita yang sudah menikah. Artinya wanita yang sudah ditinggalkan oleh suaminya juga boleh melaksanakan Wara Lakshmi Puja ini. Kenapa saya katakan boleh? Karena mereka ditinggalkan oleh suaminya dan menyandang status janda bukan keinginan mereka. Ya. Ya kan, bukan keinginan mereka, tetapi adalah kuasa Tuhan
yang Dan telah kehendak Tuhan ya. menjadikan mereka menyandang status ini. Artinya jangan sampai mereka dilarang untuk melaksanakan upacara-upacara tertentu. Oke. Silakan saja mereka melaksanakan Waralaksmi Puja, karena puja ini ditujukan kepada Dewi Laksmi. Oke. Dewi Laksmi adalah Dewi keberuntungan. Kan nggak mungkin kalau janda nggak boleh mendapat keberuntungan. Janda nggak boleh mendapat Emang janda nggak keberkahan. makan gitu Kan ya? ini berarti jandanya harus miskin dan nggak makan. Kan nggak Iya, boleh. iya. Nah, artinya di dalam Waralaksmi Puja ini ketika rumah-rumah ibadah melaksanakan, mohon anak-anak gadis, orang tua, wanita, dilaksanakan, diikut sertakan dalam upacara ini. Kecuali mereka cuntaka, Oke. mereka sedang dalam kondisi tidak bersih. Nah, nanti waktu kita sembahyang Laksmi Puja, di sana ada upacara kunggumam. Mana boleh orang yang sudah menikah menggunakan kunggumam, diganti saja dengan wibuti. Yang bagi yang sudah meninggal suaminya, saat dia akan menaruh upacara ada bacaan nama putri itu, kunggumam itu diganti saja dengan wibuti agar dia bisa memakainya juga setiap hari. Artinya apa? Kita jangan memanusiakan manusia. Benar. Manusia ini harus selaras. Manusia ini harus sederajat, apalagi wanita. Di Tamil itu jelas konsep tertinggi itu Mada Pida Guru Dewam. Ibu, ayah, guru dan Tuhan. Tidak ada terkecuali janda nggak boleh disebutkan di sana. Artinya yang kita harapkan derajat wanita di dalam Hindu ini harus disamaratakan. Berikut Bu festival-festival yang ada di dalam Adi Masem ini. Oke, terima kasih Pak Mada. Ini kebetulan waktu kita tinggal sedikit Pak Mada, kurang lebih ada 4 menit. Nah kami ingin bertanya ini Pak Mada, kebetulan Bapak kan ketua ini ya, ketua PHDI Kota Medan, sekaligus juga penyuluh agama Ya. Hindu gitu. Nah peran penyuluh dan PHDI dalam upacara nanti ini di bulan Adi Masem seperti apa kira-kira Pak Mada? Baik Ibu, kita melalui Ibu Pembimas Hindu, Iya. Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, Ibu Eli Rosa, beserta penyelenggara Medan, Ibu Sri, selalu menekankan bahwasannya para penyuluh harus bisa turun ke rumah-rumah ibadah terkhusus di bulan Adi Masem ini Oke. untuk memberikan pemahaman. Iya. Pemahaman seperti yang kita sampaikan tadi. Guna apa? Guna mencerdaskan generasi-generasi berikutnya agar mereka tidak salah dalam melaksanakan ibadah, tidak salah dalam melaksanakan upacara. Kita PHDI dan penyuluh ini sudah komitmen bahwasannya akan tersebar ke seluruh rumah ibadah Hindu yang melaksanakan ritual dengan mengkonfirmasi kehadiran kita. Ini sudah pasti Bu. Bahkan bukan hanya dalam ritual Adi Masem saja, tapi Oke. dalam seluruh ritual suci keagamaan yang ada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kita sudah dihimbau penyuluh dan PHD ini harus bersinergi untuk memberikan ceramah-ceramah agamanya yang berkompeten dan untuk mencetak generasi-generasi muda Hindu ke depannya lebih baik lagi. Ini luar biasa Pak Mada. Pak Mada kebetulan waktu kita tinggal 3 menit ini kami ingin Bapak memberikan kesimpulan, mungkin juga pesan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin kepada adik-adik kita generasi Hindu yang hadir di studio pada hari ini. Kiranya ke depannya Adi Masem atau yang lainnya bagaimana yang harus kita laksanakan. Silakan Pak Mada. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang pemirsa yang menonton saat ini kita sedang mimbar agama Hindu. Harapan kami terhadap seluruh upacara-upacara keagamaan bisa dilaksanakan dengan yang tulus dan ikhlas. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah bisa menselaraskan upacara agama, adat dan budaya tanpa mengikuti ego diri masing-masing. Artinya tatanan yang sudah ada jangan dirusak. Tatanan yang sudah sedia kala ada sesuai dengan ajaran kitab suci, jangan kita melenceng agar kedepannya generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi penerus Hindu bisa semakin paham, bisa semakin mengerti akan ajaran agama Hindu yang tidak berbeda-beda, yang tidak pernah satu dalam kesatuan, tetapi ini semua harus kita seragamkan demi kejayaan Hindu, demi bangkitnya Hindu di Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Terima kasih Bu. Sedikit lagi Pak Mada, ini ada waktu kita. Kira-kira harapan terhadap upacara di bulan Adi Masem ini ke depannya apa? Ya, harapan saya terkhususnya di Adi Masem ini agar masyarakat kita ini lebih bisa memahami mana upacara Adi Masem, mana upacara ritual bulan yang lain dan tidak
lari dari jalurnya. Oke. Mereka harus paham bernajar itu seperti apa, berdoa itu seperti apa, dan terakhir harapan terpenting Adi Masem akan segera datang. Mari kita bisa menetralisir diri kita sendiri, jaga keluarga kita agar tidak terpapar yang namanya cacar air, demam dan lain-lainnya. Oke. Untuk itu bisa kita berdoa di hari keberuntungan ini agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Terima kasih Pak Mada, sudah luar biasa sekali pada sore hari ini. Sudah berbagi dengan kita begitu luar biasanya, terutama tentang pemahaman Adi Masem. Semoga yang disampaikan ini menjadi pemahaman bagi umat Hindu, terkhususnya masyarakat Tamil dimanapun berada, dan melaksanakan nazar dengan sebagaimana mestinya. Benar, Ibu. Seperti itu Pak Mada, terima kasih. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu menerapkan ajaran Hindu dalam pelaksanaan bulan Adi Masam. Sehingga kita menjadi seorang Hindu yang benar-benar mampu menjalankan filsafat, etika, dan upacara. Dari Studio TVRI, saya Citra Dewi SESAG, Bapak Madariswan SPDH MPSI, dan seluruh kerabat kerja TVRI, mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa, dan kami akhiri dengan para masanti. Om Santi 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 Om.